dibantu dari luar dengan memberikan plasma yang sudah mengandung antibodi, sehingga virusnya di dalam tubuh pasien yang sedang sakit itu bisa dieliminasi, sehingga kita bisa memutuskan lingkaran infeksi di dalam tubuh pasien itu. SOS Pak Jokowi, ICU nyaris penuh. Peluru ini harus segera dikeluarkan, ditulis oleh Manuel dari Siber.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. ICU mulai penuh, ini sudah mengkhawatirkan. PSBB total bukan solusi. Anies hanya menambah masalah dan membuat imunitas tubuh para warga DKI Jakarta melemah karena mendengar wacana gak jelasnya. Peningkatan COVID-19 di Indonesia terus-menerus bertambah, bukan bertambah secara linear, tapi ini mengalami percepatan. Kecepatan penambahan tidak konsisten, tapi kecepatan penambahan terus-menerus bertambah. Kalau bicara tentang grafik kenaikan COVID-19 saat ini sudah mulai mengarah kepada grafik eksponensial. OTG alias orang tanpa gejala sudah sangat banyak. Meski mereka sangat minimal berpotensi menularkan, mereka adalah karir yang bisa ada di mana saja. Tapi sekali lagi, PSBB total bukanlah solusinya. Propaganda media saat ini sudah sangat kencang, menghantui dan memberikan efek kejut dan efek takut bagi otak reptil kita yang memiliki sifat survival alias bertahan hidup. Demi bertahan, apapun dikerjakan. Kita dalam situasi seperti ini, kekhawatiran akan COVID-19 terkadang membuat kita menjadi kalap, kalut dan tidak bisa berpikir jernih. Sudah banyak korban propaganda media terkait COVID-19. Orang menjadi takut. Kita dalam kondisi seperti ini. Kondisi inilah yang membuat kita harus tetap waras dan berpikir jernih. ICU mulai penuh. Itu adalah fakta yang tidak bisa ditampik lagi. Seratusan dokter meninggal karena terpapar COVID-19 adalah fakta. Tapi fakta tersebut digoreng sedemikian rupa sehingga orang tidak bisa lagi berpikir jernih. COVID-19 yang merupakan virus yang tidak bisa berpikir dinarasikan dengan sangat mengerikan, merenggut nyawa, memberikan dampak resesi ekonomi. Anies tahu betul cara ini menjadi sebuah cara yang paling efektif untuk mengangkat namanya. Dia bak pahlawan kesiangan keluar dari goa untuk memberikan kesan bahwa dia adalah orang yang sangat perhatian kepada rakyatnya. Padahal dia selama ini boleh jadi disebut-sebut sebagai penyebab dari peningkatan COVID-19 di Indonesia. Gembong Warsono, politikus PDIP sekaligus anggota Dewan dari DKI Jakarta pun mengatakan bahwa petugas Pemprov DKI Jakarta gampang disogok. Pelaksanaan PSBB transisi kacau balau. Siapa yang bayar, dia aman. Akhirnya klaster-klaster di DKI muncul. Dari mana? Dari transportasi umum yang dibuat sedikit oleh Anies Baswedan ditambah combo dari kebijakan ganjil genap yang dilaksanakan. Alhasil, membludaknya penumpang di transportasi umum tidak terhindarkan. Akhirnya orang terpaksa kena COVID. Mereka yang imunitas tubuhnya lemah menjadi korban dari zalimnya kepemimpinan Anies. Salah kalau kita mengatakan bahwa kita tidak boleh menyalahkan Anies saja. Zalim sekali pikiran kalian. Pemerintah pusat diperhadapkan dengan Anies yang menjadi sumber masalah COVID-19. Dan salah satu cara mengalahkan Anies adalah dengan melaksanakan dengan segera terapi plasma konvalesen. Mereka yang terpapar COVID, meski bukan penyebab utama dalam kematian, dianggap meninggal karena COVID. Ini adalah propaganda media yang sangat berbahaya. Tapi semua propaganda itu memiliki satu jawaban, terapi plasma konvalesen. Terapi ini dikerjakan dengan sangat hati-hati. Terapi ini memang dianggap tidak gampang dikerjakan. Tapi per sekarang, media hanya menginformasikan kenaikan angka COVID-19. Ditambah lagi dengan si gagal total yang secara politik saat ini merupakan orang biasa yang sepertinya punya hasrat untuk mendompleng pemerintahan. Dia sudah jelas-jelas ingin Jokowi dilengsarkan, didukung oleh Papi Rocky dan Om Udin, seolah-olah dengan PSBB total yang Anies wacanakan, ibarat seperti karpet merah untuk memakzulkan Joko Widodo. Rocky pun sudah membuka serangan kepada pemerintah pusat dengan cara memasukkan Anies sebagai panglima melawan COVID. Sumber COVID jadi panglima melawan COVID? Itu namanya pengkhianat. Apa bedanya dengan betrayer? Saat ini pemerintah pusat mau tidak mau harus menggunakan senjata pamungkasnya. Tidak lain dan tidak bukan adalah terapi plasma konvalesen, terapi yang sudah menyembuhkan. Terbukti dengan luar biasa, Pak Doni Monardo tahu itu.
Menteri Kesehatan Terawan tahu itu. Kalau mau lepas dari jebakan Anies dan kami, Jokowi harus segera menerapkan terapi plasma konvalesen dengan skala nasional. Semua rumah sakit harus diberikan satu alat plasmaferesis. Mereka yang sudah sembuh dari COVID diwajibkan mendonorkan plasmanya. Wajibkan segera, jangan tunggu selesai uji coba vaksin. Terlambat kalau tunggu vaksin muncul. Tidak ada waktu lagi Pak Jokowi, segera pakai peluru pamungkas ini. Sudah terbukti kok, begitulah wajib-wajib. Kita setelah 3 bulan ini mengembangkan vaksin sendiri dari isolat yang dikembangkan dari COVID yang beredar di Indonesia. Kita harapkan vaksin merah putih ini juga akan. Geng vaksin istana menikam presiden. Jokowi harus belusukan diam-diam. Ditulis oleh Alifur Rahman dari sibar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Munculnya kami bukan sebuah kebetulan. Provokasi mantan Jenderal TNI Gatot Nurmantio yang mengaku dirinya makar, menantang untuk ditangkap, adalah bagian dari agenda besar dan saling terhubung. Saling mendukung untuk satu tujuan kekuasaan. Kita mungkin masih tertawa lebar hari ini, karena kami terlihat hanya dagelan, omong kosong. Tapi tahun depan atau 2 tahun lagi, bagaimana kalau struktur organisasi terbentuk di seluruh wilayah, menggait masa FPI, HTI, terlebih 212 ke dalam agenda? Tahun 2022, satu persatu partai pendukung, menteri-menteri, relawan komisaris tidak akan lagi loyal pada Presiden Jokowi. Karena Jokowi bukan pimpinan partai. Setelah masa jabatannya selesai, maka Jokowi akan jadi warga biasa. Partai-partai mereka akan sibuk membahas koalisi pengganti Jokowi. Dan karena tujuan kompetisi adalah menang, bukan tidak mungkin sosok semacam Anies justru akan didukung oleh partai-partai koalisi pemerintah, menteri-menteri dan relawan Jokowi hari ini. Karena sekali lagi, tujuan berkompetisi adalah menang dan menikmati kekuasaan bersama-sama. Di sisi lain, sebodoh-bodohnya Gatot, dia tetap tercatat sebagai ex-panglima tanpa celah. Tanpa kasus sampai akhir jabatannya, Gatot bisa menjadi pemersatu. Tak ada yang bisa membantah bila Gatot mengklaim dirinya pro-NKRI dan untuk Indonesia yang lebih baik. Dan kami jelas muncul dengan pertimbangan matang. Tidak hanya melihat celah di 2022, tapi juga nasib Indonesia dalam menangani COVID. Buruknya kementerian dan lembaga dalam berkoordinasi menangani COVID pasti juga jadi alasan pendukung pembentukan kami. Di kalangan menengah atas, kalangan orang-orang yang masih bisa makan enak seperti biasanya, mungkin akan setuju dan mendukung protokol kesehatan ketat atau PSBB. Sekalipun ini sudah bulan September, himbauan memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan yang sering disampaikan di berbagai kesempatan mungkin masih relevan bagi kalangan menengah atas, kalangan orang-orang yang punya kuota yang selalu khawatir dengan penyebaran virus. Tapi di kalangan menengah bawah, masyarakat sudah mulai frustasi. Omong kosong dengan protokol kesehatan, omong kosong dengan subsidi yang cuma Rp600.000. Setelah 6 bulan, para petani, nelayan dan masyarakat pedesaan hampir tak ada yang memakai masker. Sekolah-sekolah juga sudah buka seperti biasa. Pasar-pasar ramai. Di kalangan menengah bawah ini sudah tidak relevan lagi protokol kesehatan. Karena apa? Karena sejak Maret lalu mereka beraktivitas seperti biasa dan tak ada penyebaran virus. Silakan kalian keliling ke daerah atau pedesaan. Perhatikan aktivitas warga. Tanyakan mereka tentang corona. Pasti mereka akan tersenyum dan menjawabnya tidak ada. Teori eksponensial, penyebaran yang cepat dan katanya mematikan, sudah terbantahkan dengan kenyataan. Di depan mata masyarakat, semua cerita menakutkan itu tidak pernah terjadi. Padahal ini sudah 6 bulan. Kabar buruknya, masyarakat menengah bawah adalah mayoritas, 210 juta jiwa. Sementara kalangan menengah atas hanya 50 juta jiwa. Bagi kelompok 50 juta orang ini, mereka tidak peduli dengan yang 210 juta orang lainnya. Karena perut mereka bisa diisi, mereka akan sangat mendukung pernyataan kesehatan adalah yang utama.
Kita harus sehat dulu, baru ekonomi bisa bergerak. Tapi bagi kalangan 210 juta orang lainnya, yang sebenarnya adalah mayoritas pemilih Presiden Jokowi, mereka adalah orang-orang yang memilih tetap bekerja meski sedang sakit, batuk, pilek, demam, bahkan baru selesai operasi pun. Saat masih merasa nyeri, mereka akan tetap berangkat untuk bekerja. Apalagi cuma virus corona yang mayoritas tanpa gejala. Lawang dalam kondisi nyeri saja mereka kerja, apalagi tidak bergejala. Maka jangan kaget kalau sebagian masyarakat tidak percaya dengan corona. Bahkan menuduh ini adalah agenda PKI merusak tatanan sosial dan agama. Tidak boleh sekolah, tidak boleh ke masjid, tidak boleh pengajian, dan seterusnya. Isu-isu bergerak liar sekali di kalangan menengah bawah, dan ini bukan katanya. Saya mendengar langsung dari banyak diskusi dan pandangan masyarakat. Karena saya hidup di tengah-tengah mereka, di kalangan menengah bawah 210 juta jiwa. Lalu, apa hubungannya dengan kami? Semakin keras pemerintah ingin melakukan pembatasan, semakin kuat media menakut-nakuti ancaman COVID. Maka semakin kuat pula masyarakat menolak semua aturan dan pemberitaan media. Penolakan ini kian sempurna karena secara ekonomi, masyarakat di daerah juga ikut terdampak. Harga hasil peternakan, pertanian, dan nelayan mulai merosot dengan alasan corona. Dan waktu 6 bulan ini bukan waktu sebentar. Sudah cukup bagi mereka untuk merasa frustasi dan bertanya, Jokowi kemana? Setahu saya, Presiden Jokowi dikepung oleh informasi menakutkan soal COVID. Dipaksa menunggu vaksin yang sebenarnya tidak akan pernah menyelesaikan kasus penyebaran. Diberi laporan salah soal terapi plasma dengan klaim menurut penelitian versi kementerian, hampir semua yang diberi plasma mati. Lalu berita-berita mutasi virus yang sebenarnya biasa saja dibuat seolah-olah mengganas dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Padahal data sudah bicara, 50% tanpa gejala, 35% kondisi ringan dan sedang. Yang artinya tanpa dibawa ke rumah sakit pun, mereka akan sembuh dengan sendirinya. Jokowi sebagai Presiden Indonesia harus mengingat kembali para pendukungnya. Mayoritas masyarakat yang memilihnya harus kembali belusukan tanpa rencana. Seperti yang sudah sering dilakukan sebelumnya, yang tiba-tiba berbelok ke lokasi yang bukan tujuannya. Untuk melihat secara real kondisi masyarakat di lapangan. Lihatlah kenyataan di lapangan, jangan mau dibohongi oleh menteri-menteri yang punya kepentingan vaksin, yang diam-diam menolak semua pihak-pihak yang tidak mendukung vaksin. Karena pada akhirnya, yang mengantarkan Jokowi ke kursi presiden adalah kalangan menengah bawah, kelompok mayoritas yang kini sedang frustasi dengan protokol kesehatan. Masih ada waktu, tapi saya tak tahu seberapa lama. Karena kalau kami benar-benar punya logistik yang cukup, bukan tidak mungkin status resesi dan rupiah yang anjlok akan mendorong terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.